nggak tahu tapis, aku nggak bisa napis. Nggak bisa napis? Nggak bisa napis. Tadi kayaknya paham banget tentang tapis menapis. Karena posisinya aku tuh Sebenarnya kalau cerita pendiri untuk Desa Sumbermulyo sendiri itu namanya Sailin, bukan Awal mulanya Sailing. Sailing. Iya, itu awal-awalnya bentuknya menjadi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat Reksi, kembali berjumpa bersama saya Ego Guntur. Tentunya dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang desa wisata, yaitu desa Sailing yang ada di Tangkabos. Saat ini saya sudah bersama dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu, boleh perkenalkan diri Ibu? perkenalkan, nama saya Putri Aiskar Pamungkas selaku dari UMKM Tapis di Desa Sailing Oke. dan Tenun. Ibu Putri sehat? Sehat, alhamdulillah. Ceria ya hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Kiswantoro. Saya selaku penggerak Pokdarwis untuk di Desa Wisata Sailing Sumbermulyo. Oke. Nah, ngebahas masalah desa Sailing. Ini kan desa wisata. Ya. Sebenarnya desa Sailing ini sudah dikenal masyarakat itu sejak kapan, Mbak? Kita mulai di 2016 ke 18 merintisnya. Oh, 2016, Ya. 2018. Sebelumnya bukan di Desa Sailing, karena Desa Sailing adalah desa tertinggal di antara desa yang lainnya. Makanya ditunjuk di desa itu biar perataan secara ekonomi. Sebenarnya nama desa Sailing itu emang nama desanya? Emang desanya Sailing. Oh, nama desanya nama desa. Emang desa Sailing ya Pak? Sumbermulyo aslinya, cuma Oh, aslinya awalnya desa. dusun. Iya, dusun. Oh, Jadi, oke. Untuk pokoknya Sailing Sumbermulyo gitu Iya. ya Pak. Jadi masyarakat itu lebih mengenal desa Sumbermulyo nih sebenarnya ya? Sailing Sumbermulyo. Sailing Sumbermulyo. Oh, Sailing Sumbermulyo. Iya. Oke, sudah dikenal dengan Iya. desa wisata itu ya. Nah, di desa Sailing itu ada apa sih, Mbak? Itu ada tenun. Sebenarnya tenun, tapis, dan agrowisata. Makanya di situ banyak anak-anak muda yang diharapkan anak-anak muda yang belajar tenun dan tapis. Di situ wisata edukasi dan bisa memetik. Ya agronya tadi ya Pak, ada Ya, jambu, ada salak, Ada salak, ada ada jeruk, macam-macam. Jadi Macam-macam. ketika dia berkunjung di Desa Sailing bukan cuma melihat tapis dan tenun, tapi ada agronya juga. Oke, kalau misalnya Mbak Putri sendiri itu sebagai apa, perajin tenun dan tapis? Ya, saya menggeluti dari 2016 itu tuh tenun dan tapis. Gitu. Jadi cerita awal itu tuh merintisnya di 2016. Sempat di 2018 kita memiliki 1000 perajin tapis. Dan kita berpikir gimana nih caranya biar kita produksi dari hulu ke hilir. Di niat awal emang kita pengen bermanfaat buat sekitar. Kita lihat potensi, apa sih kira-kira potensi yang ada di daerah kita ini gitu. Ketika kita ngelihat, oh tapis. Jujur aku bukan orang Lampung, tapi aku orang Jawa. Tapi ketika aku apa yang pengen bermanfaat buat sekitar, oh itu potensi banyak tapis. Dari situ kita berpikir dari hulu ke hilir. Kaget juga sempat 1000. Titiknya itu tuh pas pembagian THR. Kita coba pembagian sajadah, kok ini sajadahnya banyak banget, belinya nggak selesai gitu. Sempat kaget tuh? Sampai kaget, makanya bahan baku kurang. Jadi kita nyekolahin anak dari Jepara biar bisa tenun. Makanya dari situ mulailah tenun. Ini tenun satu-satunya di Lampung. Iya, karena kalau misalnya kita kenal kan tenun memang dari Jawa ya. Iya. Kalau tapis memang Lampung ya. Tapi sebelumnya tuh zaman dulu peradaban itu Lampung tuh emang kaya dan ada tenun. Oke. Tapi itu tadi kita di sini punya komitmen buat bukan cuman membuka lapangan pekerjaan orang lain, tapi melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Makanya yuk anak-anak muda yang pengen melihat proses pembuatan tenun sama tapis ke Desa Sailing. Nah, semangat Mbak Putri. Nah, contoh. Kalau cuman beli kain tapis banyak di Bambu Kuning, tapi sekalian healing, ada edukasinya gitu. Oh ya, Sailing itu mungkin ada singkatannya juga.
Apa? beli tapis sekalian healing. Iya, Healing. iya, Bisa. gitu Bisa. kan. Bisa. Oke, nah ini menarik loh, mbaknya kan Jawa ya. Kok bisa tertarik dengan tapis itu gimana ceritanya? Awal mulanya itu tadi ketika lulus kuliah, apa yang kira-kira bermanfaat buat masyarakat. Makanya kaget dulu, emang opahan tapis itu murah. Ketika kita kasih opahan yang layak, boom, 1.000 orang. Nggak tahu orangnya kemana aja, dari mana aja, suku mana, segala macem. Ya ternyata memang mahal. Iya, terus kaget juga, tapis ini jutaan harganya, kok bisa nabung? Ada aja gitu loh. Ada yang beli ya. Secara logika nggak masuk akal. Ini ceritanya awalnya berdirinya Desa Wisata Sailing Sumbermulyo ya. Itu memang kami awalnya itu kedatangan tamu Mas Hendy Donan selaku kakaknya Mbak Ya, Putri. yang selaku tenun. Itu awalnya memang saya nggak langsung saya terima mau mendirikan tenun di Sailing. Sailing Sumbermulyo. Nah, akhirnya kami sering dekat, sering ngobrol, akhirnya hampir 3 bulan, akhirnya deal Mas Donan dan Mbak Putri izin usaha di Desa Sumbermulyo, karena memang kami pada waktu itu memang kami selaku apa ya, bisa dikatakan di Pekon juga ada kiprah lah di Pekon sama selaku ketua PHP. Artinya kami ingin melihat ke depan, artinya banyak sekali untuk pemuda masyarakat yang butuh pekerjaan, artinya makanya saya terima untuk Mas Donan, dan kami kayak apa ya, kerja cepat itu sebenarnya. Jadi ketika memang saya langsung bekerjasama dengan Mas Donan, awalnya membentuk Desa Wisata Sailing Sumbermulyo itu dengan adanya ikon pertama itu adalah tenun merambah ke tapis. Nah, Terus ke kayaknya UMKM. ke UMKM Rambah karena butuh oleh-oleh juga. Nah, itu oleh-oleh. Tapi tenun kan terjangkau mahal ya Pak. Iya benar. Ketika dia yang keripik, jadi semuanya malah perekonomian menyebar di desa Menyebar itu. di desa itu. Jadi memang awal tercipta sih tenun dan tapis ya fokusnya. Iya. Dan sudah menyebar, akhirnya banyak sekarang. Karena kami berkolaborasi, karena pekerjaan inti saya adalah petani. Terus saya gali peluang bagaimana sih dengan hadirnya pengunjung ke tapis dan ke tenun, saya kolaborasi ke agro. Ternyata untuk wisatawan awal-awalnya itu dibentuk, itu kunjungan sangat ramai betul. Bahkan awal-awal kami mendirikan desa wisata, setelah rekomendasi dari pariwisata sudah datang, itu pertama saya menghadirkan kehadiran tamu itu dari mana ya, 15 provinsi itu yang datang hadir untuk melihat tenun, tapis, dan ke agro. Terus kunjungan yang kedua ada 15 kepala daerah datang lagi. Itu datang lagi dan kami mempersiapkan, karena memang pengunjung yang datang tidak hanya sebatas membelanja ke tenun ataupun tapis. Kami siapkan ke agro juga. Jadi kami menyiapkan ada Ibu Gubernur ya ada Pak. gubernur, Terus kunjungannya lagi Iya. siapa? Ajudannya Pak Presiden ya. ya ajudannya. Ajudannya Pak Presiden. Jadi sempat Ibu Gubernur itu kolaborasi sama desainer namanya Didit Maulana. Biar gimana sih kerajinan ini yang bagus segala macam, kalau nggak disentuh sama desainer kan nggak kelihatan wah gitu kan Pak. Maksudnya lebih tahu market pasarnya itu tuh seperti apa gitu. Jadi alhamdulillahnya dari situ dipakai Nikita Willy, pernikahan dipromoin sama Bupati Tanggamus. Terus abis itu desainer Didit Maulana dipakai para menteri gitu kan, ibaratnya ini loh dari hasil desa Sailing. Terus dipakai para ini kan perajinnya juga udah terharu. Kalau misalnya saya berkunjung ke Desa Sailing, kira-kira waktu yang pas kapan Pak?
Apa dia buka setiap hari atau gimana? Dibuka setiap hari. Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Tapi kalau misalnya mau itu calling dulu weekend misalnya. Para desainer itu ada satu rombongan desainer itu tuh emang khusus ke desa Sailing belajar tenun sama tapis, Sama tapis. gitu loh. Oke. Makanya salah satunya kemarin itu tuh Mbak Nisa, itu kan saudaraan sama anaknya Pak Gubernur, Mbak Ica datang. Dari mulai situ udah mulai didesain sama dia, diinin sama dia, dan mulai ngangkat lagi. Makanya ini mau kolaborasi sama Mas Didi di bulan 7 apa? Mau seragaman segala macam. Jadi alhamdulillahnya itu tadi, kalau tanpanya kolaborasi dari dinas-dinas juga istilahnya kan, ketika dia diharapkan seragaman kayak Bu Sekda, setiap event seragaman tenun Lampung segala macam, dari list tapisnya, dari apa segala macam itu mensupport tanpa sadar dia membantu para perajin di belakangnya. Perekonomian begitu berputar. Oke. Makanya diharapkan kalau misalnya mau seragaman apa segala macam, terus juga dinas pendidikan yang muridnya pengen belajar kearifan lokal, Ya. budayanya, agronya, bisa berkunjung di Tenun Lampung. Ngebahas masalah tapis. Sebenarnya kita punya nggak, Pak? Pola tapis ciri khas dari Kabupaten Tanggamus. Tiap daerah punya. Punya ciri khas. Ikonnya Tanggamus itu lumba-lumba sama belah ketupat. Tapi kita angkat motif lama yang ada di luar negeri, coba kita replika, namanya cucuk hendak. Itu satu tapis 7 juta. Karena pengerjaannya lebih detail dan lebih lama. Cucuk hendak itu. Jadi kita hadirnya tapis ini, kita ngikutin pasar, emang ada modern sama ngangkat motif-motif lama. Ada cucuk ratu, segala macam gitu loh. Jadi ini kita buat inovasi, nggak cuman generasi tua tapi kita ngikutin pasar. Yuk, ini anak muda ini yang sejarah Lampung loh, akan kaya budaya. Terus ini ada tapis sultan yang payet segala macam. Kita ngikutin tren. Ketika dia di gedung pakai tapis ini segala macam kan, ada yang gamis, jadi nggak harus ini. Jadi ngikutin pasar. Sekarang udah dibuat tas, kayak contohnya baju ada tapisnya. Jadi ketika kita keluar kota segala macam, dari mana? Oh, ini khas. Tanpa sadar ketika kita pakai tenun dan tapis itu tadi membantu perekonomian para perajin tapis gitu. Okay. Kalau nggak kita anak muda ya siapa lagi? Benar. Gitu. Makanya anak muda nih jangan sampai dulu ya menggunakan Iya. tapis. Sebenarnya nggak salah juga memang kalau misalnya tapis dipakai buat nongkrong gitu. Nggak hanya Ada. di acara resmi ya. Ada Karena kaos ada. tapis. Yang kaos tapis Iya. ya benar. Saya pernah lihat tuh yang kaos kayak oblong gitu. terus Iya, ada tapisnya bordiran- sedikit. Iya, bordiran tapis gitu. Iya. Bahkan memang ada beberapa juga itu brand-brand lokal. Iya. Nah, dia memang tapisnya itu tidak dijahit manual, tapi dibentuk print. Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu sih sebenarnya wajar-wajar aja, yang penting ada pasar. Ada pasarnya. Karena hakikatnya itu tuh tapis ini nih ketika pemesanannya banyak nggak bisa. Ada desainer yang kolaborasi sama kita, namanya Pak Witnyo dari Bank Indonesia. Itu ketika pemesanannya banyak nggak bisa karena handmade. Bisa sebulan, 2 bulan. Saya takut juga ini perajin tapisnya jempolnya bengkak nih, karena banyak kerjaan. Enggak ada. Tapi dia semangat karena uangnya banyak juga kan. Iya. Untuk mengenal anak-anak muda supaya anak muda tuh mau pakai tapis. Iya, makanya yuk kita berkunjung di Tenun Lampung biar kita lihat prosesnya. Kenapa sih tapis itu mahal? Karena lihat prosesnya. Di belakang itu sebenarnya para perajin ya itu tadi, ada janda, ada ibu-ibu, ada satu keluarga suaminya itu tuh nggak punya pekerjaan, itu bener-bener siang malam nganun tapis karena buat cuma makan. Oke, tapi saya sepakat sih kalau misalnya memang Makanya aku sukanya ya mas, aku sukanya itu tuh kenapa aku orang Jawa nyemplung ke tapis, perekonomian tuh berputar. Para pejabat segala macam beli tas branded, yuk ke sini gitu kan, tanun tapi segala macam biar perekonomian tuh berputar. Udah itu aja. kalau saya cuma tahu pucuk rebung. Ya, pucuk rebung. Itu ada filosofinya juga ya. Ya banyak, ada pucuk rebung. Jadi setiap
apa namanya, aku kan orang Jawa, Oh, nggak iya. tahu kan, ibaratnya lebih detailnya kurang paham karena hakikatnya itu tadi, apa yang aku lihat potensi sekitar kita, apa yang kita bantu intinya yang bermanfaat buat orang gitu. Oke, Pak, kalau misalnya dari Desa Sailing, memang kan sudah dikenal tentang tapis dan tenun gitu. Ya, Nah, kalau misalnya selain itu, untuk agrowisatanya gimana Pak ke depannya? Apakah ada perkembangan juga atau gimana? alhamdulillah justru itulah awalnya adanya tenun dan tapis, banyak sekali wisatawan yang hadir, makanya saya buka celah lebar lah ya. Artinya memang sangat peluang betul itu, khususnya untuk petani, makanya artinya saya membuat agrowisata, Rumahnya ada ada jambu, jeruk, ada ada jambu, jambu, ada ini samping halamannya. Jadi halamannya lengkap, kita buat juga homestay homestay. di rumah Pak Ade. Hmm. Jadi kalau orang-orang yang dari luar kota kepo pengen belajar tenun Lampung apa wisata lainnya yang ada di desa, kita ada homestay. Langsung petik buah petik langsung. langsung, langsung Langsung petik. petik. Ah, ya, langsung bisa petik buah langsung. Oke, bayar nggak Pak? Kalau makan di Metiknya, tempat metiknya gratis. Makannya gratis. Pulang Tapi kalau misalnya sudah makan, bayar ya? kok. Bayar. Iya. Tapi Artinya memang, alhamdulillah ya, dengan adanya bukannya desa wisata, artinya kami selaku petani itu mendapat keuntungan yang luar biasa lah. Karena memang bahkan tiap minggu itu pengunjung datang, diarahkan, kami memang kolaborasi dengan pengusaha tenun dan tapis. Kadang-kadang bisa 5 bis ya oke. itu setelah berkunjung ke tapis diarahkan ke agrowisata. wisata. Oke, ini tadi kan ngebahas masalah tapis dengan Pak Putri, banyak suka duka, Ya. lika-liku dalam pembuatan tapis ya, para perajin tapis ya. Nah, ini saya lihat dari sisi petani Pak. Kalau misalnya petani itu kan namanya susah tuh Pak ya, menghasilkan buah yang baik juga kan susah. Betul. Kalau misalnya pas kedatangan orang rame, nggak takut buahnya rusak ya, karena ngambil sembarangan. Nanti Kayaknya enggak juga. rugi gitu misalnya, enggak? Kayaknya enggak juga. Karena memang kami buka tiket 10.000 itu makan sepuasnya. Ketika memang buat oleh-oleh untuk pulang itu ditimbang sendiri. Gitu. Jadi dengan masuk 10.000 makan sepuasnya, pulang bisa Oleh-oleh. buat Bawa oleh-oleh oleh-oleh. sendiri. Misalnya habis makan buah, pulang-pulang untuk oleh-olehnya bawa tapis, gitu. Bisa ya? Ada juga kemarin pas rombongan dari dosen Unila Iya, dosen pada oleh-oleh jambu ya Pak ya. jambu, Jambu, jeruk segala macam. jeruk. Oke, jadi memang sudah dikenal, bukan masyarakat sini aja, luar daerah juga mengenal Iya. Desa Sailingnya. Banyak memang udah dikenal, tapi kerajinan tenun dan tapis yang paling dikenal di desa itu ya. Iya. Jadi Infonya. desa Sailing itu dinobatin sebagai desa wisata tenun ya Pak. Tenun, Nah ini ada kemarin dapat prasasti prasasti, dari Pak Gubernur, dinobatin sebagai kampung tapis. kampung tapis. Jadi kampung tapis itu ada 3. Dulu emang Pesawaran pertama kali kan. Ini ada 3. Pertama di Pringsewu, yang kedua di Sailing, ya di Tanggawabu sini, yang ketiga di pesisir barat. pesisir barat. Nah, ini kan kayaknya Bapak Putri mendalami tentang tapis ya, padahal orang Jawa. Iya. Nah, bisa tahu dan mau mempelajari tapis itu sejak umur berapa, Mbak? Aku nggak tahu tapis. Aku nggak bisa napis. Nggak bisa tahu? Nggak bisa napis. Tadi kayaknya paham banget tentang tapis penapis. Karena posisinya aku tuh sempat nazar ketika aku sakit. Aku tuh pengen, ya Allah, aku pengen bermanfaat buat orang. Apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat buat sekitar? Ada aja yang nunjukin ini nih, tapis ini nih opahnya murah waktu itu kan. Kayak secara logika aku baru di 2016 ada juga perajin tapis dari 92. Aku 92 baru lahir, nggak tahu tapis. Jadi memang cinta terhadap produknya, suka gitu ya. Nggak suka, nggak tahu tapis itu apa. Jadi aku cuma ngelihat potensi apa yang aku bisa bantu untuk lingkungan. Ketika aku bisa lihat bantu lingkungan, potensinya itu aku nggak tahu pemasarannya. Tahu-tahu itu tadi yang ditemuin orang Lampung, bu pesen ini, sampai
Bu Sekda, Bu Wakil, Bupati, Bu Gubernur, pameran-pameran kemana-mana. Ya ini pasarnya. Awalnya niatnya pengen bantu lingkungan. Aku nggak tahu dipertemukan Perajin tapis. bukan para orang-orang pejabat. Oke. Niatnya bantu lingkungan, pasarnya para pejabat. Aku juga nggak tahu gitu, itu bonus. Itu berjalan dengan sendirinya. Gitu. Iya, jadi intinya itu pengen bermanfaat buat orang lain. Kalau untung tuh bonus dah selesai. Jadi bonus ketemu Pak ini, Pak Ibu ini segala macam udah. Karena awal mulanya emang modalnya kecil. Ketika untung tambahin lagi. Pokoknya udah niatnya tahu tapis nggak bisa napis nggak tahu juga. Oke. Kalau misalnya Pak Ade, sebenarnya Pak Ade ini tahu Desa Sailing dan berada di Desa Sailing itu sejak tahun berapa, Pak? Kalau awalnya ceritanya di Sailing itu, Sailing itu sebenarnya setelah kami gali ke orang-orang yang dulu, itu sebenarnya dulu namanya itu bukan Sailing, Sailin. Sailin. Karena lidahnya orang Jawa. Jawa itu kan lebih ke pembicaranya itu lebih lebih enak gitu, bukan Sailin. Sailin. Makanya sebutannya Sailing. Sebenarnya kalau cerita pendiri untuk Desa Sumbermulyo sendiri itu namanya Sailin, bukan Awal-mulanya Sailing. Sailing. Ya, itu awal-awalnya bentuknya menjadi Desa Sailing. Sailing. Oke, jadi memang perkembangannya diikuti ya Pak ya? Iya. Dulu ya. Awalnya memang tenun dan tapis sehingga Iya, berkembang ke Para UMKM. wisata, UMKM dan lain-lain. UMKM untuk pertanian, bahkan untuk Sailing Sumbermulyo itu sangat lengkap sekali, makanya dilirik banyak karena memang di agronya lengkap sekali, bahkan bukan hanya kopi ada, cengkeh ada, coklat ada, buah pala ada itu. Terus gula merah. Untuk gula merahnya juga ada. Jadi di sini perajin Ya, murah-murah. betul Mbak Putri ya. Nah, misalnya untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Desa Sailing itu bukanya jam berapa Pak? Jam Kalau- 8 ya. Jam 8 lah sudah buka Jam 8 sampai sore ya? sampai sore. Oke, jadi jam 8 tiket masuknya ada juga? Atau bayarnya ketika kita mengunjungi agrowisata? Mengunjungi aja. Oh, pas mengunjungi? Iya, pas waktu mengunjungi. Berarti kalau sekedar lihat-lihat juga nggak apa-apa gitu? Enggak apa-apa. Belajar pun gratis mungkin ya? Misalnya datang ke rumah perajin itu kan, Iya. mau belajar itu gratis, nggak kena bayar? Iya, kalau hanya lihat-lihat aja nggak apa-apa. Untuk agronya juga untuk saat ini kami hanya kalau memang masuk ya masalah. Cuman ketika memang mau belanja buah ya kami tetap melayani. Oke, harapannya Pak untuk Desa Sailing ke depannya seperti apa? Harapan saya artinya dengan dibukanya desa wisata itu khususnya masyarakat biar terbuka lah ya. Karena kami dengan hadirnya tenun dan tapis itulah awal-awalnya Desa Sumbermulyo itu sangat luar biasa sekali. Masyarakatnya lebih bisa menggali potensi yang ada dengan hadirnya dibukanya desa wisata bisa menambah perekonomian yang lebih maju lagi. Oke, harapan Mbak Putri untuk Desa Sailing? Untuk Desa Sailing harapannya satu, yuk berkunjung, banyak kunjung, semakin banyak berkunjung semakin banyak membeli, di situ perekonomian berputar, semakin perajin sejahtera. Oke, jadi untuk masyarakat ditunggu Mbak Putri berkunjung ke Desa Sailing ya. Nanti beli buahnya Pak ya, beli buah dan kita bisa belajar bareng, tidak hanya belanja loh kita belajar tapis, kita bisa belajar untuk yang ingin mengenal tenun dan tapis kita bisa berkunjung ke Desa Sailing. Oke. Satu lagi Mas, Oke. yang diharapkan pendidikan, yuk rame-rame yang SMP apa SMA berkunjung, ini loh warisan budaya kita. Kalau nggak kita siapa lagi untuk belajar ini? Iya, benar. Jadi memang kunjungan itu ya. Harusnya sekolah-sekolah juga pun memberikan jadwal gitu kunjungan. Iya. Gitu ya. Semisalnya dia study tour, ayo ke Sailing. Oh ini proses penapis, oh ini tenunnya, oh ini budaya-budaya kita yang luar biasa. Sejarah-sejarah tenun, sejarah-sejarah tapis kuno.
gitu loh. Kalau enggak ya itu tadi gampang banget ini diklaim, yuk. Kalau enggak kita mencintai, Bahkan di budaya seni pun ada ya. Iya. Ada budaya Kepang, Ada ada banget. pencak silat. banyak di Sailing. Jadi nanti ketika berkunjung, misalnya kita ada momen apa, yuk kita datengin, ada pencak silat, penampilan segala macam itu karya. Kalau nggak kita ya itu tadi gregetnya itu, ayo anak muda, apalagi dinas pendidikan khususnya, yuk kunjung. Dan pemerintah kalau ada apa-apa, yuk seragaman. Iya kan itu harapannya, karena kalau semisalnya kita udah berjuang di sini kalau nggak ada seragaman, gimana? Kalau nggak kita saling kolaborasi, mencintai produk kita sendiri gitu loh. Benar. Jangan sampai ketika nanti didesain sama orang luar negeri terus, oh ini suka ini, aku bayar berapa nanti aku jual berapa, nah selesai. Benar. Apalagi kalau misalnya ada yang mengklaim ya. Iya. Jadi produk kita diklaim. Nanti greget sendiri. Loh, dari kemarin kayaknya nggak peduli, kok sekarang giliran klaim kayaknya wow. Iya kan? Benar. Kayak kerasa kita sudah banyak Ya. berbincang ini terkait desa Sailing, baik dari Kerajinan Tenun dan Tapis, ada agrowisata, UMKM dan banyak sebagainya. Tentunya harapan kita juga untuk desa Sailing ini supaya lebih dikenal, banyak kunjungan masyarakat dari luar daerah ya tentunya, baik dari pendidikan tadi ya, SD, SMP ada kunjungan Iya, gitu, untuk gitu. belajar tapis dan tenun gitu. Oke, masyarakat jadi yang belum tahu desa Sailing, sebenarnya desa Sailing itu berada di mana Pak alamatnya Pak? Alamatnya Sailing Sumbermulyo, Kecamatan Sumberjo. Oke, jadi bisa berkunjung karena bukanya dari jam 8 pagi hingga sore Pak ya. Di sore. Bisa belajar bareng, bisa agrowisata bareng, ya kita melihat apa yang ada di sana lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa di lain Ya. kesempatan. Berkunjung Mas. Boleh dong. Jangan Saya jadi lupa. penasaran karena ceritanya kayaknya menarik nih ya. Iya. Saya pengen nyobain makan buah sambil belajar tapis lah mungkin nanti. Oke, terima kasih sahabat Reaksi yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga kita selalu sehat dan bisa berkunjung, kalau bisa bareng-bareng nih kita ke Desa Sailing untuk tahu apa yang ada di sana. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.